على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة والقرابة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى روح الإمام القطب الرباني سيد الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأزواجه وذرياته وخلفائه ومقدامه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجان رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وثم خصنا أبويا الحبيب جعفر بن علي بن عمر بحر ثم خصنا الشيخ الحسن الشيباني ثم خصنا سيد محمد بن يوسف ثم خصنا سيد عبد الله بن شيبان وثم خصنا شيخنا محمد خالد بن عبد اللطيف البغدادي ثم خصنا أبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني ثم خصنا اسم بيت الله بن محمد بن يوسف ثم خصنا بن إبراهيم بن سيد عمر بيضاوي وشيبان وثم خصنا بن نظام بن سيد عمر بيضاوي وشيبان ثم خصنا بهدي عبد السلام مسعود بدقي ثم خصنا بهدي علي مهي الإسحاقي الشريف نفعنا الله بعلومهم بمدد شيخنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم خصنا آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا مشايخنا وأساتذتنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا أولياء الإسلام بجوام أصولهم وفروعهم وعوالهم ونخص خصوصا مؤسس نهضة العلماء حضرة الشيخ هادي هاشم أشعري Haji Asal Samsul Arifin, Haji Wahab Hasbullah, Haji Bisri Samsuri, wa usulihim wa furu'ihim wa awanihim, wa nakhusu khususna jami'il ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlasin khususan Hujjatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala syaikhun lillahi lahumul Fatihah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Al-Hasani. Saya berasal dari Madura, Pak, Bangkalan tepatnya. Saya dilahirkan di Bangkalan. Cuman alhamdulillah seiring berjalannya waktu, akhirnya Allah menempatkan saya di perumahan Kirana Cikarang Blok A. Dan alhamdulillah juga di Blok A kita sudah menjalankan tradisi manakipan setiap malam Jumat, keliling dari rumah ke rumah. Kenapa saya adakan manakipan keliling dari rumah ke rumah? Karena kata para ulama, dzikrus shalihina tatanazzalur rahmah. Dengan kita mengenang riwayat perjalanan dan perjuangan orang-orang saleh, maka itu akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita gilir tuh dari satu rumah ke rumah yang lain setiap minggu, termasuk Bapak RW dan para RT-nya ikut juga, sehingga harapan kita rahmat itu bisa mengalir ke setiap rumah-rumah yang ada di lingkungan kita. Baik, pada kesempatan petang hari ini untuk yang pertama kalinya saya akan mengajak Bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk kita mengenang siapa diri kita, dari mana kita berasal. Karena untuk mengaji ilmu agama ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri, dan juga kita harus tahu jati diri kita siapa, dari mana kita berasal, dan akan kemana akhirnya kita berlabuh. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu telah berfirman, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah itu berfirman dalam rangka memberitahu kepada para malaikatnya bahwasanya Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi,
maka yang Allah jadikan adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam Allah ciptakan, kemudian Allah tempatkan di dalam surga. Ketika Nabi Adam berada di dalam surga, menikmati segala macam kenikmatan yang ada di surga, baik dari makanannya, buah-buahannya, minumannya, dan segala macam yang ada di surga, itu tidak mendatangkan sakinah, tidak mendatangkan ketenangan bagi Nabi Adam. Apa yang membuat Nabi Adam risau? Kalau bahasa gaulnya itu galau. Bayangin Pak, di surga aja masih bisa galau. Padahal di situ itu kita mau apa saja ada, mau minum apa aja ada, mau ngapain aja bisa. Akhirnya ketika Nabiullah Adam itu tertidur, dan Allah itu maha tahu, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu maha tahu terhadap apa yang terdapat di dalam paling dalamnya hati manusia, yang bahkan dirinya sendiri nggak tahu. Sehingga Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mematahkan tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri. Kemudian dari situ singkat cerita diciptakanlah Ibu Hawa. Ketika Allah menciptakan Ibu Hawa, Allah jadikan Ibu Hawa itu seorang wanita, manusia tapi berjenis beda dengan Adam. Adam berjenis kelamin laki-laki, Ibu Hawa berjenis kelamin wanita. Kemudian Allah itu meletakkan seluruh kecantikan yang akan Allah ciptakan kepada anak cucu Adam yang wanita itu ke dalam diri Ibu Hawa. Segala macam kecantikan, kemolekan, keseksian, pokoknya semua sempurna-sempurnanya wanita dalam bayangan laki-laki itu diletakkan ke dalam diri Ibu Hawa ketika penciptaannya. Setelah itu Allah berikan pakaian dari sutra yang diambil dari surga. Allah juga hiasi Ibu Hawa itu dengan segala macam perhiasan yang kita lihat sering dipakai oleh para istri, para wanita, dan para perempuan semua yang ada di dunia ini. Kemudian didudukkan Ibu Hawa itu di dekat Nabi Adam yang sedang tidur. Kemudian dibangunkan Nabi Adam. Ketika dibangunkan, dia kaget melihat ada sosok makhluk yang mirip dengan dirinya tapi berbeda ada di hadapannya. Kemudian Nabi Adam bertanya, siapa kamu? Kemudian Ibu Hawa itu menjawab, saya ini adalah makhluk yang Allah perintahkan, Allah ciptakan untuk menemani kamu di surga. Kemudian Nabi Adam mau menyentuh, Pak. Datanglah firman Allah, kif ya Adam, diam, berhenti Adam, jangan kamu sentuh, jangan kamu teruskan gerakan kamu. Kenapa ya Allah? Karena Hawa belum halal untuk kamu. Kalau kamu ingin menyentuh Hawa, maka kamu harus menikahi dia. Bagaimana cara menikahinya? Datangkan mahar untuk dia. Apa maharnya ya Allah? Kata Allah, maharnya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Di dalam kitab Sayyidul Awliya, Syekh Fauzan Aziman Fathullah, beliau mengatakan bahwasanya sholawat yang dijadikan mahar oleh Nabi Adam kepada Ibu Hawa ketika menikahinya di surga itu adalah sholawat Fatih. Bunyinya bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dan pernah sholawat ini dipertentangkan. Kenapa? Karena tidak ada wa barik wa sallim dan tidak ada wa ashabihinya. Tapi para ulama ahli tasawuf mengatakan ini sholawat bukan ciptaan manusia,
langsung ciptaan Allah. Jadi kau tidak boleh rubah-rubah itu. Kalau memang tidak ada wa ala alihi wa sahbihi, enggak usah dipasang wa sahbihi-nya. Nah, ternyata ketika kita telaah dengan neraca syariat, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, ketika Rasulullah itu bersama dengan para sahabatnya, Rasulullah itu mengeluh, sangat merindukan para kekasihnya. Kata Rasulullah, wa syauqan ya ahibbai, betapa rindunya aku kepada engkau semua wahai kekasih-kekasihku. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini alasna min ahbabik, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? La, kata Nabi, bukan. Walakin antum ashabi, akan tetapi kalian semua itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa kekasih-kekasihmu itu ya Rasulullah? Kekasih-kekasihku itu adalah orang lam yarau nabi, mereka tidak pernah melihat aku. Wa yuhibbu nabi, tapi mereka mencintai aku. Siapa itu Pak? Kita semua ini. Kenapa kita tidak pernah melihat wajahnya Nabi? Karena memang kita tidak hidup di zaman Nabi. Kita tidak pernah bersama dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, membantu perjuangan syiar dakwah Nabi, karena memang kita nggak hidup di zaman Nabi. Tapi anehnya kita punya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mana itu? Pemberian Allah. Maka saya buka tadi itu setelah kita membaca hamdalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita membaca sholawat kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Karena tanpa diminta dan tanpa dibayangkan, tiba-tiba kita lahir sudah ada Nur Muhammad dalam diri kita. Maka kita lahir dalam keadaan beriman dan bertakwa dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Nabi, kalau menggunakan kalimat wa ashabi, berarti umatnya nggak ikut. Ketika sampai baca sholawat wa ala alihi, keluarga Nabi, wa ashabihi, sahabat Nabi, nggak ada, umatnya nggak ikut. Kita ini nggak ikut. Tapi kalau wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, enggak pakai sahabat, keluarga ini tidak terbatas, Pak. Sahabat Nabi, keluarga Nabi, umat Nabi, keluarga Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, inna awliya'iyal muttaqun. Sesungguhnya keluargaku ini adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya di situ enggak pakai wasahbihi. Nah, maka kita kembali kepada pembahasan yang semestinya, yaitu kitab Mukasyafatul Qulub. Jadi kitab Mukasyafatul Qulub ini ditulis oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, Pak. Gitu ya. Nah, tadi saya kasih judul bahwasanya kita harus ingat siapa kita, dari mana kita, dan akan kemana kita, jati diri kita ini, Pak. Kita ini adalah anak cucu Nabi Adam. Maka kita harus mengenal bapak moyang kita. Mengenal apanya? Sifatnya, perilakunya, karakternya, dan sepak terjangnya bagaimana. Jangan sampai anak cucu Adam itu tidak meniru Nabi Adam sebagai bapak moyangnya, tapi malah kesasar meniru perilaku musuhnya. Siapa? Iblis. Makanya di sini di halaman ke-44, kenapa saya langsung loncat di sini? Ini untuk pertemuan pertama, Pak. Tapi nanti pertemuan yang kedua kita mulai dari awal. Di bab yang kedua, di bab yang ke-12, al-babus tsaniya asyara. Adapun bab yang ke-12 ini fi dzikri iblis wa adzabihi, di dalam menceritakan iblis dan siksaan yang diterima oleh iblis.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 32. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka apabila kalian berpaling, apabila kalian semua berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai, tidak akan mencintai orang-orang yang ingkar. Maksudnya la yuhibbul kafirin ini bagaimana? Kalau berpaling, Allah tidak akan mencintai orang-orang yang ingkar. Bayangin Pak, pakai bahasa hub, cinta. Kalau cinta gimana Pak? Kalau cinta itu walaupun dia salah, tetap Allah maafkan, tetap Allah sayangi, tetap Allah perhatikan, tetap Allah lindungi, dan tetap Allah akan menyempurnakan semua apa yang dibutuhkan. Buktinya Nabiullah Adam itu dimurkai oleh Allah karena melanggar kepada perintah Allah. Ketika Nabi Adam sudah menikah dengan Ibu Hawa, ya Adam uskun anta, wahai Adam, diamlah kamu, wa zaujuka, dan istrimu, yakni Ibu Hawa, al jannata, di surga. Artinya surga itu diwariskan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Makanya Pak, kalau orang menikah, yaitu baru menikah itu biasanya mertua atau orang tua itu menghadiahkan rumah untuk mempelai yang baru menikah. Maka Allah hadiahkan tuh. Kalau kita kan paling hadiahnya kan ya makan yang perluin duit 50.000 isinya, 100.000 isinya begitu kan. Kalau Allah enggak Pak. Begitu Nabi Adam selesai menikah, apa? Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Diamlah kamu Adam dan istrimu di surga. Yang tadinya Pak, surga itu perbendaharaannya diserahkan ke iblis. Iblis itu saking giatnya ibadah sampai dia itu mencapai derajat khazinatul jannah, pemegang perbendaharaan surga. Kemudian oleh Allah diambil hak itu, diserahkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, dari sini sampai paham ya, wajar kan kalau iblis itu sakit hati sama, wajar kan? Jadi orang yang suka bilang wajar itu hati-hati Pak, hati-hati. Wajar kan, saya manusia, hati-hati itu, hati-hati. Nah ini Pak, jati diri kita ini. Jati diri kita, jangan suka bilang wajar, karena semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Diserahkan kepada Nabi Adam. Tapi syaratnya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata faqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, nikmatilah semua apa yang ada di surga itu. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kamu mendekati pepohonan ini. Kira-kira pohon apa itu Pak? Nah, pohon apa? Pohon? Ibu-ibu tahu nggak pohon apa itu? Ya, yakin ya Pak? Ikut penafsiran siapa itu? Allah tidak nyebut khuldi loh. Allah nyebut hadhihi syajarah. Siapa yang ngomong khuldi pertama kali? Siapa yang ngomong khuldi pertama kali? Iblis. Nah itu Pak sampean. Jangan ikuti tafsirnya iblis. Nabi sampean Nabi Muhammad bukan iblis. Berhenti bilang khuldi. Berhenti bilang khuldi. Sampean tengok di semua kitab tafsir tidak ada sebutkan khuldi. Tidak ada. Tapi di semua kitab tafsir itu menyebutkan iblis yang pertama kali bilang, ya ada. Bukan aja itu. Kenapa? Karena itu yang mengekalkan kamu dan anak cucumu. Bahasa kekal itu apa?
khuldi. Khalada. Ya, khalada yakhludu khuludan. Khuldi itu iblis yang ngomong. Buah kekekalan, buah keabadian. Nah, maksud daripada wala taqraba hadhihi syajarah, kalau cuma makan buah, Pak. Logis nggak kalau Allah semarah itu sampai mengusir Adam dari surga? Logis nggak kira-kira? Nggak logis, Pak. Allah itu kan mencintai Nabi Adam. Allah itu mencintai makhluknya yang bernama manusia, melebihi cintanya kepada makhluk yang lain. Bayangin, Pak, Allah itu lebih mencintai makhluknya yang bernama manusia melebihi makhluknya yang lain. Maka tidak mungkin kalau cuma kesalahannya hanya karena makan buah, kata sampean khuldi tadi. Bukan kata saya, kata sampean. Saya tidak ikut-ikut iblis. Tidak mungkin kan, Pak, nggak masuk akal. Misalkan sampean punya buah ditaruh di kulkas. Terus sampean bilang sama anaknya, awas ya, jangan deket-deket ke kulkas loh ya, awas loh. Terus tiba-tiba anaknya deketin kulkas, ngambil buah di situ. Masa iya sampean marah? Kan nggak masuk akal. Yang dimaksud wala taqraba hadhihi syajarah itu apa? Bersetubuh, bersenggama. Tahu nggak, Pak? Apa ya? Pokoknya kikuk-kikuk lah gitu. Itulah pokoknya. Kita tahu kan ada anak-anak kecil, nggak perlu dijelaskan. Jadi bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Adam, kenapa dia mengatakan ya nggak apa-apa? Atas saran iblis, oh ya nggak apa-apa dong, kan ini sudah sah dong, sudah nikah dong, ya kan? Makanya Nabi Adam itu, iya sih nggak apa-apa ya. Masa iya Allah marah? Kan sudah sah ini. Iya Adam, demi Allah, kamu kalau berbuat itu, maka kamu akan menjadi orang yang abadi. Karena apa? Karena akan memiliki keturunan yang terus menerus. Seperti saya punya keturunan banyak. Akhirnya Adam bersenggama di situ, Pak. Loh, Ustaz, sampean kok bilang bersenggama itu gimana? Baca di tafsir Jalalain. Baca di tafsir Jalalain. Yang jantak bacanya. Baca di tafsir Jalalain. Ada jelas tuh, Pak. Pengajian saya tafsir Jalalain itu minggu pertama setiap bulan di masjid saya di Jalan sekarang. Itu sudah membahas itu kemarin. Jadi begini logikanya, Pak. Kan kenapa Allah itu perintahkan Adam turun ke dunia? Karena nggak mungkin kan di surga itu tempat yang suci, tempat yang suci. Nggak mungkin Adam dan Hawa itu ketika sudah bersetubuh dengan istrinya yang bernama Hawa, kan pasti junub, Pak. Pasti junub, menanggung hadas besar. Maka harus keluar. Harus keluar. Kira-kira pertanyaan saya, kalau ada suami istri sah ya, suami istri sah, tidur di musola, terus bersetubuh di musola, salah nggak? Nggak apa-apa dong. Salahnya di mana? Lu nggak apa-apa. Salahnya di mana? Nggak ada masalah. Kan sudah sah suami istri. Cuman nggak sopan. Karena tempat ibadah kok dijadikan tempat bersetubuh dengan istrinya gitu. Makanya harus keluar. Nah, pertanyaan saya gini korelasinya, Pak. Dalam ilmu fikih, boleh nggak orang yang berhadas besar masuk ke dalam tempat ibadah? Boleh nggak? Nggak boleh. Makanya disuruh keluar. Disuruh keluar Adam dan Hawa. Karena sudah melakukan kesalahan oleh Allah, jangan bersenggama di situ. Jangan keluar kalau mau bersenggama. Nah, yang kedua, namanya orang sudah suami istri kan pasti hamil. Kalau hamil pasti melahirkan. Kalau melahirkan yang keluar apa? Selain bayi apa yang keluar? Darah najis atau suci? Nah, pantas nggak dikeluarkan di surga? Di mana surga itu tempat suci. Makanya disuruh keluar, Pak.
disuruh keluar. Nah, itu maknanya syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Nah, kemudian yang dimaksud dengan la yuhibbul kafirin itu, Allah tidak mencintai orang yang ingkar. Nabi Adam itu berbuat kesalahan itu karena mengingkari perintah Allah atau termakan omongan iblis. Termakan omongan iblis, Pak, bukan karena ingkar. Maka tetap Nabi Adam itu dicintai oleh Allah. Iblis tidak dimaafkan karena iblis itu mengingkari perintah Allah untuk bersujud dengan Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis mengatakan begini, ya. Ketika Allah itu berfirman, iblis dan seluruh para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Bersujudlah kamu semua kepada Adam. Tiba-tiba iblis nggak mau, Pak. Malaikat itu sudah bersujud semua. Sujud semua malaikat itu. Nah, ketika malaikat itu bersujud, iblis tetap berdiri, Pak. Iblis tetap berdiri. Setelah malaikat sujud, mengangkat kepalanya dari tempat sujudnya, dia melihat iblis masih berdiri. Akhirnya apa? Malaikat sujud lagi, Pak. Sujud yang pertama menjalankan perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam. Sujud yang kedua bersyukur kepada Allah karena mereka ini, malaikat ini, oleh Allah tidak ditakdirkan sebagai orang yang membangkang atau ingkar kepada perintah Allah ketika dia melihat iblis masih berdiri, nggak sujud. Makanya setiap sholat, rakaat pertama, kedua, ketiga pasti sujudnya 2 kali. Betul ya? Sujudnya 2 kali. Sujud yang pertama kita menjalankan perintahnya Allah. Sujud yang kedua kita bersyukur karena oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang mau bersujud seperti malaikat, dan tidak Allah jadikan seperti orang yang tidak mau bersujud, ingkar membangkang kepada perintah Allah seperti iblis. Maka sujud 2 kali. Itu sejarahnya sujud 2 kali. Bayangkan ini sebulan harusnya pengajian ini, Pak. Cuman saya pretelin satu. Enggak sampai senang sama saya gitu kan terkenalan gitu. Iblis itu ditanya sama Allah, iblis, kenapa kamu enggak sujud? Malaikat sampai sujud 2 kali kamu enggak sujud. Apa kata iblis? Atafaddalahu alayya. Ya Allah, apakah engkau lebih mengutamakan Adam daripada saya? Ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dari dia, ya Allah. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Itu di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Faqala ta'ala ana af'alu ma asya. Iblis, saya itu bebas, mau ngapain aja, mau bikin hukum kayak gimana, mau berbuat apa, ya suka-suka saya. Wong saya Tuhan, kata Allah. Fara'a li nafsihi syarafan. Iblis itu memandang dirinya itu lebih mulia. Fawalla Adam zahrahu anifatan wa kubra. Dan iblis itu membelakangi Nabi Adam. Ketika malaikat bersujud, iblis itu membelakangi Nabi Adam dan bersikap angkuh. Anifatan wa kibara. Bagaimana posisinya orang membelakangi orang dan sikapnya angkuh? Digambarkan oleh guru saya kayak gini, Pak. Maaf ya. Malaikat lagi sujud, iblisnya begini. Bego amat sujud sama bocah baru. Itu iblis tuh. Makanya kenapa orang tua kita selalu dulu ya waktu kita masih kecil, kalau kita lagi begini tuh, jangan tolak pinggang, jelek. Betul nggak? Kenapa? Itu perbuatan iblis, Pak. Jangan tolak pinggang kepada siapapun, hatta dalam keadaan marah,
dalam memimpin acara, atau dalam apapun jangan bertolak pinggang. Nah, itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu melaknat iblis karena iblis ingkar kepada perintahnya Allah. Ingkarnya karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini hati-hati, Pak. Kalau sampean diajak ngaji, ayo Pak, ngaji musola yuk, ada pengajian di musola. Enggak, ustadznya kan dia. Enggak deh. Jadi enggak mau ngaji karena merasa dirinya lebih pinter dari orang yang menyampaikan. Padahal tidak, Pak. Saya tidak lebih pinter dari sampean. Sampean juga tidak lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena saya cuma menerjemahkan apa yang di sini. Saya tidak menulis sendiri ini, tapi saya hanya menerjemahkan saja. Kebetulan saya yang menerjemahkan, sampean yang mendengarkan. Jadi kelihatannya posisinya kayaknya lebih mulia saya dari sampean. Enggak begitu. Karena Nabi perintahkan kita itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Saling memberi manfaat. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaatnya bagaimana? Sampean membantu saya untuk menjadikan ilmu yang saya pelajari di pesantren dulu menjadi bermanfaat. Sampean membantu saya. Dan saya pun membantu sampean. Mungkin apa yang sudah terlewat dari sampean, yang belum sempat sampean pelajari, yang belum sampean dengar dari pengajian-pengajian yang sampean ikuti, melalui saya mungkin ada tambahan. Itu aja sebenarnya pengajian itu. Makanya Allah perintahkan kita itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaknya orang itu kalau pengen tidak menjadi orang yang rugi, wal asri, demi masa. Masa apa itu? Sepanjang hidup manusia, masa hidup manusia. Dari zaman Adam sampai hari kiamat, dari mulai kita lahir sampai mati. Innal insana lafi khusrin, pasti manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Enggak cukup cuma beriman. Yang penting kan beriman, enggak cukup. Imannya itu harus dibuktikan. Kalau di dalam kitab Maraqil Ubudiyah atau di dalam kitab Mirqatus Su'ud wa Tasdiq sarahnya Sulam Taufik, atau Maraqil Ubudiyah sarahnya kitab Bidayatul Hidayah, iman itu ada 3, Pak. Iman itu syaratnya 3. Iqrar bil lisan, wa tasdiqan bil qalbi, wa a'malu bil arkan. Harus diakui, disuarakan dengan lisan. Kamu beriman? Iya, saya orang beriman. Kemudian hatinya yakin dengan apa yang diucapkan. Wa a'malu bil arkan, dan dibuktikan dengan perilaku kesehariannya. Makanya ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna amanna." Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah beriman. Apa kata Nabi? La taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kamu katakan kamu telah beriman, tapi kamu katakan saya sudah masuk Islam. Kenapa? Karena iman itu berat, Pak. Konsekuensinya iman itu berat. Ada yang berani ngaku beriman? Saya ini beriman. Ada nggak yang berani begitu? Sahabat aja dilarang sama Nabi. Jangan bilang saya orang beriman, tapi saya orang yang sudah masuk Islam atau menyerahkan diri saya kepada Allah. Karena kadang-kadang kita itu suka berbuat sesuatu perkara yang merusak nilai-nilai keimanan kita. Gitu loh. Kalau sahabat, tingkatan sahabat saja dilarang, apalagi kita. Gitu loh. Ya kan? Makanya kadang-kadang tuh banyak orang debat, kamu orang beriman apa enggak? Kamu orang beriman lah. Gitu. Kayaknya yang nuding-nuding itu dirinya lebih beriman daripada orang yang ditanya. Padahal enggak. Dengan nuding orang aja udah enggak beriman gitu, Pak.
Dengan nuding orang aja udah nggak beriman. Artinya apa iman itu Pak? Percaya kepada rukun iman yang keenam. Satu, kepada Allah pastilah, percaya kepada Allah kan. Yang kedua, kepada kitabnya Allah pasti. Kepada para utusan Allah, iya. Kepada apa? Malaikatnya Allah pastilah. Kita percaya kan? Nggak mungkin sampai nggak percaya. Gampang itu. Terus percaya kepada hari kiamat. Yang keenam yang susah Pak. Apa itu? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah akan takdir baiknya Allah dan takdir buruknya Allah. Coba, ketika Allah jadikan kita beriman, itu takdir Allah bukan? Takdir apa namanya? Takdir Pak. Ketika kita melihat orang lain itu dijadikan orang kafir oleh Allah, tidak beriman, itu takdir bukan? Takdir apa namanya? Takdir bu. Terus sampean tuding dia, hei kafir. Bagaimana sampean menghina takdirnya Allah itu? Menghina takdirnya Allah. Sementara mulut sampean ngomong antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jangan. Kita boleh mengatakan itu orang Nasrani, orang Yahudi itu bagaimana? Oh, itu menurut Allah kafir. Menurut Allah kafir. Bukan menurut sampean, menurut Allah kafir. Loh, kenapa kok katakan menurut Allah, Pak? Bukan menurut kita. Nabi saja dilarang oleh Allah, Pak, untuk berbicara yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran Allah tegaskan tuh, Nabi itu tidak pernah berbicara, Nabi itu tidak pernah bersikap, dan Nabi itu tidak pernah berbuat kecuali atas wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan keinginannya sendiri, hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tapi Nabi berbicara itu berdasarkan wahyu yang turun. Banyak kan di Quran kan, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat tentang hukumnya minum khamr dan berjudi. Bagaimana ya Rasulullah hukumnya khamr dan berjudi? Apa jawab Nabi? Diam Nabi. Wahyu turun. Apa jawabannya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Siapa yang ngomong tuh? Allah. Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang hukum khamr dan mengundi nasib. Kul, katakan Muhammad. Berarti yang ngomong siapa? Nabi apa? Nabi Muhammad. Allah. Makanya Nabi mengatakan ini menurut Allah haram, bukan menurut saya. Dan sekarang itu orang saya, menurut saya. Kata gua, emang kenapa lu? Lu siapa gitu? Kamu siapa? Nah itu Pak, sifat-sifat iblis yang ada dalam. Kan iblis mengatakan, ana atafaddalahu alayya. Apakah engkau utamakan Adam daripada saya ya Allah? Apakah engkau lebih mengutamakan Adam dari saya? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ini ucapan siapa? Ucapan Allah apa ucapan iblis? Iblis sendiri Pak. Nggak pernah Allah ngajarin seperti itu. Gitu loh. Maka kita harus kembali bahwa kita ini anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam Pak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa qabala taubatahu, Allah menerima taubatnya Nabi Adam li'annahu aqarra ala nafsihi bidzambi. Karena Nabi Adam itu mengakui akan dosanya, akan kesalahannya. Wa nadama alaihi, dan Nabi Adam itu menyesal atas perbuatan dosanya. Wala manafsahu, dan dia menyalahkan dirinya sendiri, enggak mencari kambing hitam. Coba ketika Adam, kenapa kamu berbuat kesalahan? Ini ya Allah, gara-gara iblis nih ngerayu saya. Enggak ada cerita itu Pak, enggak ada cerita itu. Enggak ada. Tapi Adam mengatakan bagaimana? Rabbana zalamna, ya Allah, saya telah menzalimi diri saya. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni saya, wa tarhamna, dan menyayangi saya, lanakunanna minal khasirin, pasti saya akan menjadi orang yang rugi. Beda sama iblis Pak.
Iblis ditanya, Iblis, kenapa kamu nggak mau ikuti perintah saya untuk sujud sama Adam? Apa jawaban Iblis? Atafaddalahu alayya, apakah engkau pantas ya Allah mengutamakan Adam dari saya? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Kemudian ketika Iblis dilaknat oleh Allah, dia mengatakan, ya Allah, panjangkan usia saya. Ya, dikasih sama Allah. Minta 3 dia, Pak. Ya Allah, panjangkan usia saya. Yang kedua, ya Allah, izinkan saya untuk bisa berbuat apa saja. Ya, dikasih sama Allah. Makanya dia bisa berubah jadi apapun. Mau terbang, mau apa, bisa itu. Mau berubah jadi air, berubah jadi api, jadi apa aja bisa. Yang ketiga, ya Allah, izinkan saya untuk bisa menyesatkan anak cucu Adam. Kenapa? Kenapa kau minta itu? Karena Adam yang menyebabkan saya menjadi terlaknat. Tuh, cari kambing hitam. Kita anak cucu Adam harus mengikuti perilaku bapak kita. Tidak pernah mencari kambing hitam. Apapun yang kita hadapi itu kesalahan dan kelalaian kita. Bukan nggak ada hubungannya sama orang lain. Itu anak cucu Adam, Pak, manusia. Kita bukan iblis. Tapi Allah katakan, baik, saya akan izinkan kamu untuk menyesatkan anak cucu Adam, tapi ingat, anak cucu Adam yang beriman dan bertakwa tidak akan pernah bisa kamu sesatkan mereka. Makanya, Pak, kenapa kita diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, karena senjata yang paling kuat itu, pagar yang bisa memagari kita, benteng yang bisa membentengi kita agar selamat daripada godaan setan dan iblis, dan juga terbebas, selamat dari kemudorotan yang diperbuat oleh iblis, itu hanya dengan takwa. Itu, Pak. Wa hadza wa illam yakun dzamban haqiqatan li'anna al-anbiya alaihi wassalatu ma'sumuna. Walaupun sebenarnya perbuatan salahnya Adam itu tidak dosa. Kenapa? Karena para nabi itu bersifat maksum, terpelihara dari dosa. Makanya tadi saya bilang, orang bersenggama di musola atau di masjid, suami istri loh ya, suami istri sah bersenggama di musola masjid, secara hukum fikih sah nggak? Boleh. Tapi secara hukum etika nggak pantas. Kenapa? Karena orang junub nggak boleh ke masjid, apalagi menyebabkan junub di dalam masjid. Gitu loh, Pak. Makanya Nabi Adam itu disuruh keluar oleh Allah. Cuman kan kalau namanya sejarawan, ya supaya menarik perhatian, Adam diusir dari surga. Gimana mau diusir? Orang dicintai sama Allah kok diusir? Yang diusir itu iblis. Yang diusir iblis. Kenapa? Karena iblis masuk surga gak minta izin sama Allah. Kan sudah dialihfungsikan, iblis, sekarang ini saya pasrahkan kepada Adam. Jadi kamu sudah jangan masuk ke surga lagi. Kamu bagiannya lain. Nah kemudian iblis itu ngintip-ngintip di pintu gerbang surga, ketemu sama ular. Pak. Ular itu dulu dia punya tanduk, punya mahkota, dan dia punya kaki 4. Itu ular, yang kita kenal dengan ular naga. Nah kemudian iblis bilang, naga, mau kemana kamu? Saya mau masuk ke surga, tadi habis ada perlu di luar. Singkat cerita nih Pak, ya biar kita paham maksudnya gitu. Ya udah, saya mau masuk ke surga, saya numpang ya. Numpang gimana? Enggak, saya sembunyi di mulut kamu aja gitu. Soalnya kan kalau ketahuan Allah kan nggak boleh saya masuk surga. Soalnya surga sudah diberikan kepada Adam. Masuklah dia melalui mulut naga, ngumpet di mulutnya ular naga itu, Pak. Jadi iblis diusir dari surga karena dia masuk surga tanpa izin Allah. Beda sama Nabi Adam. Nabi Adam bukan diusir, Pak.
kamu sudah bersenggama, kamu nanti pasti akan melahirkan. Kalau melahirkan nanti istri kamu akan mengalami menstruasi, keluar darah, maka nggak pantas di surga Adam keluar. Gitu, paham nggak maksudnya Pak? Tuh. Makanya perempuan itu kan menstruasi pasti. Gitu loh. Nah, maka jangan sekali-kali kita meniru sikapnya iblis. Nih, terakhir ya Pak ya. Waruya anna iblis, diriwayatkan bahwasanya iblis itu kana ismuhu fis sama'id dunya al-'abid. Iblis itu dulu Allah tempatkan di langit pertama bernama al-'abid, hamba yang rajin ibadah. Nah, jangan bangga tuh kalau rajin ibadah tuh. Belum tentu Allah demen sama dia, belum tentu. Kemudian wa fi tsaniyati az-zahid. Kemudian saking rajinnya ibadah naik derajatnya ke langit kedua, mendapat julukan az-zahid. Orang yang enggak butuh apapun kecuali ridhonya Allah, karena rajin ibadah terus tuh. Enggak peduli dengan apa aja. Wa fi tsalitsati, kemudian karena saking rajinnya dia naik ke level langit yang ketiga bernama al-arif. Orang yang betul-betul kenal siapa jati dirinya, siapa Tuhannya, dan apa tugasnya. Al-arif. Wa fir rabi'ah, kemudian naik ke langit yang keempat mendapat titel al-wali. Jadi wali Pak iblis Pak. Pernah jadi wali. Bayangin. Dari level hamba naik ke level zahid sampai jadi wali. Bayangin, kira-kira sampai nama saya itu levelnya yang mana? Apa abid, apa zahid, apa wali, atau masih belum? Hah? Ayo coba. Abid aja belum ya? Abid aja belum kan? Belum Pak. Kadang-kadang kita Allahu Akbar, ntar aja deh. Itu bukan sifat abid itu. Kalau abid itu azan belum dikumandangkan dia udah nungguin. Itu abid itu Pak. Itu abid itu. Kalau az-zahid bagaimana? Az-zahid itu sibuknya kayak gimana dia? Begitu mendekati waktu menghadap kepada Allah tinggalin semua. Apalagi az-zahid. Kadang-kadang ya toh, kita lagi kerja, Allahu Akbar, nanggung nih, ntar aja deh, selesai dulu, nanggung. Nah, kemudian naik lagi Pak ke langit, ke level yang kelima. Apa julukannya? At-tuqa. At-tuqa ini kalau dalam kitab tasawuf namanya al-qutub. Wali yang membawahi orang-orang yang bertakwa. Jadi benar-benar sudah menjadi orang yang bertakwa. Wa fis sadisati al-khazin. Kemudian di langit yang ke-6 dia menjadi al-khazin. Levelnya sudah nabi, Pak. Jadi iblis itu pernah diangkat jadi nabi, Pak. Al-khazin. Nabi bagi kaumnya. Gitu loh, Pak. Kemudian wa fis sabi'ati, naik level lagi ke langit ke-7, mendapat nama Israil. Jadi malaikat ya. Dari nabi jadi malaikat, dari wali jadi wali biasa ya. Terus kemudian diangkat lagi jadi wali kutub. Dari wali kutub naik levelnya jadi nabi. Dari nabi naik malaikat. Bayangin teman-teman. Wa fil lauhil mahfuz, tetapi di dalam lauhil mahfuz, tahu ya lauhil mahfuz itu apa? Kotak peti, nggak tahu bentuknya seperti apa, nggak perlu kita bayangkan. Yang penting itu kotak peti aja. Di mana di dalamnya itu tersimpan catatan riwayat perjalanan hidup seluruh makhluknya Allah yang diciptakan, termasuk manusia, iblis, malaikat, semuanya. Riwayat hidupnya tercatat di situ. Nasibnya bagaimana? Apakah dia nasibnya baik atau buruk? Nasib baik buruk ini maksudnya Pak, dia itu beriman sampai mati husnul khotimah, atau dia itu ingkar sampai mati su'ul khotimah. Itu namanya nasib baik, nasib buruk. Terus ajalnya, terus rizkinya. Makanya kenapa ketika 4 bulan 10 hari gitu, istri kita hamil, usianya sudah 4 bulan 10 hari,
Ya, ulama dari zaman Wali Songo itu mengajarkan untuk kumpul-kumpul, ngundang orang, baca Quran, baca zikir. Kenapa? Berharap, karena saat itu saat dimana ruh akan dimasukkan ke dalam janin yang terkandung di dalam rahim para istri. Harapannya apa? Supaya catatan nasibnya yang tadinya ditulis buruk sama Allah, dengan wasilahnya zikir dan bacaan Quran yang dikumandangkan di tempat itu ketika usia 4 bulan 10 hari, dirubah sama Allah jadi takdir baik. Ketika ajalnya itu sebentar, dipanjangkan oleh Allah tapi diberikan kemanfaatan. Ketika rizkinya itu sedikit, diperbanyak oleh Allah. Kalau sudah banyak, diberkahi. Jangan sampai rizki itu dialirkan dari yang haram. Makanya Nabi mengajarkan kita sholat duha, doanya wa in kana muharraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau rizki itu datangnya dari cara yang haram, fatahhirhu, maka sucikanlah sebelum masuk ke dalam rumah saya. Kan begitu ya kalau kita doa sholat duha itu. Allahumma in kana rizki fis sama, ya Allah kalau rizkiku ada di langit, fa anzilhu, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau ada di dalam bumi, keluarkan. Wa in kana mu'assiran, kalau sulit, enggak terjangkau, fayassirhu, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezeki itu haram, sucikan dulu sebelum nyampe ke saya, supaya kita dan anak istri kita tidak memakan harta yang haram sehingga menyulitkan kita untuk beribadah istiqomah kepada Allah. Nah, kemudian apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu, Pak? Iblis. Sudah tertulis namanya iblis. Iblis itu ablasa yublisu iblisan. Artinya apa? Orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Jadi iblis itu tidak dapat rahmatnya Allah. Rahmat yang mana? Rahmat itu banyak. Rahmat yang mana? Rahmat yang paling agung, yaitu keimanan dan husnul khatimah. Itu nggak dapat iblis. Tapi kalau rahmat kayak dia bisa bernapas, dia bisa menikmati hidupnya, bisa punya istri, punya anak, bisa makan, bisa minum, dapat ya. Dapat. Tapi dua rahmat yang paling agung, yaitu rahmat iman dan rahmat husnul khatimah, akhir yang baik nggak dapat ya. Artinya apa? Akhir yang baik itu apa? Taubat. Akhir yang baik itu taubat. Taubatnya diterima nggak diterima itu, Pak? Bayangkan ya. Iblis itu, Pak, pernah datang ke Nabi Musa. Iblis pernah datang ke Nabi Musa. Faqala ya Musa qul li rabbika, wahai Musa, sampaikan kepada Tuhan kamu Musa. Apa? Khalqun min khalqika qad sa'alaka taubata. Ada satu makhluk dari sekian banyak makhlukmu ya Allah, telah mengharapkan taubat darimu ya Allah. Sampaikan Musa. Kenapa harus saya? Kata Nabi Musa, kenapa harus saya? Antal ladzi istafakallah, kamu yang telah dipilih oleh Allah. Birisalatika, dengan dijadikannya rasul. Wa kalamaka takliman, wa kallamaka Allah takliman, dan Allah memperdengarkan firman-Nya langsung tanpa perantara malaikat kepada Nabi Musa. Kan luar biasa tuh. Luar biasa itu. Enggak ada nabi, ya, enggak ada nabi selain Nabi Musa yang menerima wahyu secara langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Enggak ada kan? Nabi Musa itu berapa kali, Pak? 2 kali loh. Pertama di Gunung Turisina, pertama tuh. Ketika dia mau diangkat jadi nabi dan rasul, langsung mendengar suaranya Allah. Yang kedua, ketika dia pengen berjumpa dengan Allah, nggak dikasih izin, cuman diperdengarkan suaranya saja. Itu pun pingsan Nabi Musa. Nabi Muhammad aja setiap wahyu pasti malaikat Jibril lah, nggak langsung Allah. Itu Nabi Muhammad. Cuman kelebihannya Nabi Muhammad dibandingkan Nabi yang lain, hanya Nabi Muhammad yara rabbahu, yang melihat kepada
Tuhannya bila sitrin wala hijabin, dengan tanpa penghalang dan tanpa tabir, langsung melihat dengan mata. Nabi itu melihat wujudnya Allah ketika Isra Mi'raj. Itu pun seumur hidup satu kali. Nah itu hebatnya. Bayangin saja. Wa huwa ghafilun an aqibati amrihi. Iblis itu lupa akibatnya itu bagaimana, disepelekan. Disepelekan sama iblis itu. Ingkar satu kali kepada Allah itu disepelekan sama iblis. Padahal akibatnya itu panjang. Nah kemudian Nabi Musa itu datang bertemu dengan Allah. Ya. Fa'auhallahu ila Musa. Kemudian Allah itu mewahyukan kepada Nabi Musa, "Qul lahu inni qad istajabtu laka fima sa'alta." Katakan Musa kepada iblis, "Qad istajabtu laka." Sudah aku terima permohonanmu fima sa'alta, terhadap apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta. Wa murhu, dan perintahkan kepada iblis, "Ya Musa, wahai Musa, ayyasjuda li qabri Adam." Untuk dia datang ke makamnya Nabi Adam dan bersujud di makamnya Nabi Adam. Bagaimana kata iblis? "Ya Musa, ana lam asjud lahu fil jannah, fa kaifa asjudu lahu wa huwa mayyitun." Ini kalau bahasa paham kita, Musa, ingat ya, hidupnya aja gua nggak mau sujud, apalagi bangkainya. Iblis tuh, bayangin, dia masih hidup seger buger aja gua nggak mau sujud, apalagi udah jadi bangkai. Tuh sombongnya iblis luar biasa tuh. Padahal dia minta sama Nabi Musa. Nabi Musa ini kan anak cucunya iblis, anak cucunya Adam. Iblis minta sama anak cucu Adam, dikasih sama anak cucu Adam tuh, Pak. Tapi ingat lagi dia sama Adam. Seandainya Allah nggak nyebut Adam, mungkin iblis udah taubat tuh, Pak. Tapi karena Allah sebut Adam, dia ingat lagi tuh. Artinya apa? Nggak boleh kita dendam. Nggak boleh kita dendam. Sebesar apapun kesalahan orang itu, nggak boleh kita dendam. Kemudian ya, iblis itu, Pak, tidak berhenti di situ. Ini bentuk rahmatnya Allah, Pak. Bahkan ketika iblis sudah masuk neraka, bayangin ya, Pak. Padahal Nabi mengatakan ya, "Idza matat Adam in qata'anhu illa min salasin." Ketika anak cucu Adam sudah mati, itu udah gak ada harapan lagi kecuali 3: sedekah jariyah, sedekatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan bapak ibunya yang sudah meninggal. Tapi tidak berlaku bagi iblis. Di neraka, iblis sudah masuk neraka tuh. Ditanya oleh malaikat, iblis, kaifa wajadta azab Allah, bagaimana kamu mendapatkan siksaan Allah? Kata iblis, bagaimana? Kamu lihat bagaimana? Yang kamu lihat itu enggak seperti apa yang saya rasakan, lebih parah dari yang kamu lihat, kata iblis. Kemudian malaikat berkata, "Inna Adam fi riyadil jannah." Sesungguhnya Adam sekarang Allah tempatkan di taman-taman surga. Fasjud lahu, bersujudlah kepadanya dari dalam neraka. Wa'tadzir hatta yaghfiru laka, dan mintalah uzur kepada Allah sehingga Allah itu memberikan pengampunan kepadamu. Fa'abah, enggak. Jawabannya itu enggak. Simple, Pak, enggak. Lebih baik tambahin lagi aja siksaannya daripada gua harus sujud sama Adam. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa itu iblis itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada iblis setiap 100.000 tahun. Setiap 100.000 tahun iblis dikeluarkan dari neraka, Adam dikeluarkan dari surga. Wa ya'muru bisujudi lahu. Kemudian, iblis, sekarang nih udah 100.000 tahun kamu di neraka kan? Coba, masih mau nggak kamu sujud sama Adam? Nggak mau, tetap nggak mau. Enggak ya Allah, kembalikan saya ke neraka daripada saya harus sujud sama dia. Coba.
Jadi mudah-mudahan dengan kisah ini kita menjadi sadar bahwasanya kita ini adalah anak cucunya Adam dan Hawa, yang mana Adam dan Hawa itu oleh Allah sudah diberikan warisan surga. Yang mana warisan bapak moyang kita itu tentu yang harus mewarisi adalah kita. Maka jangan sampai kita itu salah mencari jalan pulang menuju rumah orang tua kita, yaitu surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Barangkali ada pertanyaan, monggo silahkan sebelum kita tutup pengajian ini. Bapak Ibu, ini pengajian pertama kita ya. Pengajiannya sangat luar biasa sekali. Namun kedepannya kita akan membahas dari awal. Jadi kita supaya kita tahu jati diri kita, siapa kita, dan akan kembali balik kemana kita. Dan begitu silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Materinya boleh apa saja seperti yang dulu. Untuk malam ini 3 pertanyaan dulu ya, biar jangan terlalu malam. Nanti pulangnya jauh, kasihan kalau pada macet. Silakan Bapak Restu. Tanya yang lengkap. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ngomong nggak? Ngomong. Ada pertanyaan, mungkin kalau tadi masalah iblis, Ya. iblis zaman Adam itu berbukti atau tidak? Kenapa? Terus sampai sekarang, kalau sekarang masih ada iblis itu keturunan iblisnya kamu zamannya Adam atau bukan? Terus sekarang iblis itu di neraka lah sudah mati? Begitu aja. Yang kedua? Ada yang kedua? Pak Selamat, monggo silakan. Ini bapaknya manusia itu ada manusia. Terus bapaknya moyang iblis sama mereka itu apa yang antara sama Nabi Adam itu, terus malaikat kayak Ibrahim, keturunan malaikat itu bagaimana? Maksudnya keturunan malaikat? Ya. Keturunan malaikat? Malaikat ada Ada Iya. malaikat itu apa yang diciptakan sama dengan Nabi Adam itu pertama itu apa? Termasuk iblis juga. Yang ketiga, Ibu. Ada Ibu? Allah. Nggak ada Ibu-ibu. Nah, besok kalau pengajian kita siapkan pertanyaan-pertanyaan ya, dari kejadian-kejadian kita yang biasanya terserah mengenai apa ya. Satu lagi ada Pak Lesti, malah Saya mau bertanya masalah model-model Ustaz. Ya. kode-kode. Takdir baik dan takdir buruk itu, gimana cara kita untuk menyikapinya? Menyikapi takdir baik, takdir buruk. Oke, siap. Maka Ya. untuk sementara tidak dulu langsung dijawab oleh Ustaz kita. Ya. Kotor-kotor ya. Iya. Bentar. Tadi apa berbentuk apa enggak? Baik, pertanyaan yang pertama itu adalah pertanyaan dari Bapak Restu. Beliau bertanya, iblis itu berwujud apa tidak? Ya. Kemudian, apakah yang sekarang itu adalah iblis yang hidup di zaman Adam, atau iblis yang hidup di zaman Adam sudah mati, sekarang ini anak cucunya, gitu ya? Nah, baik. Semua makhluknya Allah itu ya berwujud. Semua makhluk itu berwujud, walaupun wujudnya itu berbeda-beda. Karena iblis itu terbuat dari api, maka wujudnya tidak sama seperti makhluk yang terbuat dari tanah. Karena malaikat itu terbuat dari nur cahaya, maka juga tidak akan sama dengan makhluk yang terbuat dari api dan tanah.
Dan kemudian apakah iblis itu sudah mati yang di zaman Adam, sebagaimana Adam sudah wafat, dan yang ada sekarang ini adalah anak cucunya sebagaimana anak cucu Adam? Tidak. Kan iblis itu ketika dilaknat oleh Allah, tadi saya jelaskan bahwasanya iblis itu minta 3 permintaan, Pak. 1, ya Allah panjangkan usia saya. Jadi iblis itu nggak mati-mati sampai hari kiamat. Yang kedua, ya Allah berikan saya kemampuan untuk berbuat apa saja. Maka iblis itu mau ngapain aja bebas. Dia mau berubah wujud bisa. Dia mau mendatangkan apa saja yang dia inginkan bisa. Itu iblis. Yang ketiga, dia minta untuk bisa menyesatkan anak cucu Adam. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu minta itu? Karena Adamlah yang menyebabkan saya itu menjadi makhluk yang engkau laknat. Sehingga saya ingin anak cucu Adam juga merasakan seperti apa yang saya rasakan, supaya bapak moyangnya tahu diri. Kasarnya begitu bahasanya, Pak. Saking keselnya itu. Sebenarnya kan karena surga yang tadinya diberikan kepada iblis itu dipindah tangankan ke Adam. Itu aja istilahnya. Iri gitu. Maka kalau ada orang ngelihat tetangganya maju dikit dia ngerendam, nah hati-hati, buru-buru istighfar. Iblis lagi nyamperin tuh. Iblis lagi nyamperin, itu hati-hati. Cuman iblis itu seperti manusia. Kesamaannya iblis dengan manusia itu apa? Dia punya istri dan punya keturunan. Hanya saja bedanya kalau manusia itu umurnya tidak sampai hari kiamat. Kalau iblis umurnya itu nggak mati-mati, Pak. Sampai hari kiamat. Jin juga sama. Mereka nggak mati-mati sampai hari kiamat. Bahkan ada riwayat, saya lupa nama kitabnya itu. Kitabul Marjan fi Ahkamil Jan, itu namanya. Kitabul Marjan fi Ahkamil Jan. Di situ dijelaskan bahwa setiap 1000 tahun iblis itu berganti kulit kayak ular. Kalau ular kan 100 tahun ganti kulit. Kalau iblis itu 1000 tahun ganti kulit. Budak lagi gitu kan. Kalau kita bisa seperti itu ya, hidup sampai kiamat. Ya kalau mau sampai kiamat tuh ya. Saya nggak mau, Pak, kalau sampai kiamat, Pak. Nah gitu ya. Kemudian terjawab, Pak ya, terjawab ya. Nah. Yang kedua, moyangnya iblis, gitu ya, Pak. Siapa? Terus yang kedua, malaikat itu punya keturunan apa enggak? Gitu ya. Atau punya moyangnya siapa malaikat? Bapak moyangnya iblis itu, Pak, kalau di Quran disebutnya Abul Jan. Di Quran itu disebutnya Abul Jan. Dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan Abul Jan. Jadi yang pertama kali Allah jadikan khalifah di bumi itu Abul Jan. Kemudian dia tidak bisa menjalankan perintahnya Allah menjadi khalifah. Makanya malaikat itu protes kepada Allah. Protesnya bagaimana? Ketika Allah itu berfirman kepada malaikat untuk menjadikan Adam sebagai khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan untuk kedua kalinya makhluk yang saling menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami kan selama ini enggak pernah berbuat salah. Kami selalu taat. Kami selalu bertasbih mensucikan Engkau ya Allah. Kenapa enggak kami aja? Itu kata malaikat, Pak. Nah, jadi ketika Abul Jan dan anak cucunya itu tidak bisa menjalankan perintahnya Allah, maka Allah perintahkan malaikat, kirimkan malaikat untuk memberantas Abul Jan tadi, mengusir dari muka bumi.
kemudian digantikan oleh Adam dan anak cucunya. Makanya sampai sekarang setan dan jin itu bukan jin ya, bukan setan itu iblis. Jin itu Pak masih punya dengki sama manusia Pak. Kenapa? Karena bumi itu tempatnya dia dulu, diusir sama Allah. Kenapa? Karena nggak bisa memenuhi perintahnya Allah sebagai khalifatullah di bumi, digantikan oleh manusia dan anak cucunya, Adam dan anak cucunya, kita. Makanya kadang-kadang kita suka bersinggungan dengan jin. Kenapa? Ya memang dia lagi hasut sama kita. Paham maksudnya Pak? Itu. Gitu loh. Jadi bapak moyangnya iblis itu Abul Jan. Bukan jin, bukan iblis. Iblis itu masih anaknya masih. Gitu. Dan ketika itu ada nabi pertama yang diutus kepada kaumnya Abul Jan itu namanya Yusuf. Itu namanya Pak. Itu bisa dilihat nanti di kitab Tafsir Jalalain atau di kitab Tafsir Munir ada situ. Nah kemudian malaikat itu siapa bapak moyangnya? Gak ada Pak. Karena malaikat itu la aqla la syurbau wa la nauma lahu. Wal malakul ladzi bila abi wa dalam Aqidatul Awam wal malakul ladzi bila abi wa malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. La aqlala enggak makan, wala syurba enggak minum, wala nauma lahum dan enggak pernah tidur. Itu malaikat. Enggak makan, enggak minum, enggak kawin dan enggak punya keturunan, enggak punya leluhur. Malaikat itu. Nah, udah terjawab ya Pak. Oke. Kemudian yang ketiga tentang menyikapi qada dan qadar. Ini Pak, singkat cerita ya. Sampean pernah dengar nggak? Nabi itu setiap pagi menyuapi orang Yahudi buta di pinggiran kota. Pernah ya? Itu awal ceritanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemui putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah kan sudah wafat. Ya Aisyah, coba sebutkan perilaku apa dari suamimu baginda Nabi Muhammad SAW yang belum ayahmu ini ikuti. Kata Sayyidah Aisyah, wah nggak ada kayaknya. Abah ini semuanya plek ngikutin Nabi. Masa nggak ada satu aja? Ada sih satu. Apa? Nabi itu tiap pagi minta bikinkan bubur ke saya untuk diantarkan ke orang Yahudi buta yang ada di pinggiran pasar, disuapin sama Nabi. Tiap pagi Pak, nyuapin orang kafir Yahudi lagi. Kemudian Abu Bakar itu ya udah, sekarang Abah bikinkan itu. Dibikinkan sama Siti Aisyah. Sebagaimana Nabi minta bikinkan bubur. Kemudian dibawa tuh menemui orang Yahudi yang buta tadi. Salam dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya ini orang yang tiap hari ngasih makanan ke kamu. Suaramu beda. Bukan dia kamu, udahlah makan aja. Dan akhirnya disuapin kan Pak. Disuapin sambil orang ini ngoceh Pak. Ngoceh bahwasanya saya cuma kasih nasihat jangan dekat-dekat sama Muhammad. Dia itu penyihir. Kalau kamu dekat sama dia nanti kamu menjadi pengikut dia. Padahal dia itu orang tersesat. Dia itu penyihir. Oh pokoknya macam-macam. Sayyidina Abu Bakar nggak kuat Pak. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda 'alal kuffar. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya maksudnya, bukan kita, sahabat-sahabatnya, walladzina ma'ahu, sahabat-sahabatnya. Itu enggak terima kalau Nabi dihina. Tapi bentuk ketidakterimaannya itu sampai Abu Bakar itu Pak nyuapinnya itu nggak sabar gitu. Sampai dia bilang, kamu ini kok kasar sekali, nggak seperti orang yang biasanya nyuapin saya. Emang kenapa? Emang kemana orang yang biasa nyuapin saya?
itu adalah orang yang selama ini kamu caci maki. Itu namanya Muhammad. Terus kemana dia sekarang? Sudah meninggal. Bayangkan Pak, orang Yahudi ini jadi masuk Islam Pak, hanya gara-gara itu. Pertanyaan saya, Nabi itu meyakini nggak takdirnya Allah bahwa orang ini statusnya saat itu adalah orang kafir? Meyakini kan Nabi? Tapi sikap Nabi bagaimana? Apa jotosin dia? Apa musuhin dia atau gimana? Enggak tuh, disuapin tuh. Gitu loh Pak. Itu cara kita menyikapi qada dan qadar. Ketika kita melihat orang lain tuh kok nggak pas dengan syariatnya Nabi Muhammad, ya jangan dibenci orangnya Pak. Kita nggak setuju dengan perbuatannya. Caranya bagaimana? Ya bagaimana caranya orang itu berubah? Kan yang kita tidak setuju kan perbuatannya, bukan orangnya. Kalau orangnya masa sampean membenci makhluknya Allah? Punya hak apa sampean membenci makhluknya Allah? Sama seperti begini Pak. Istri kita misalkan ya, dia beli baju baru dipakai. Terus sampean nggak seneng dengan warna pakaiannya. Apa istrinya yang sampean gampar? Atau sampean bilang, mah lepasin deh, aku nggak seneng itu, ntar aku beliin yang baru. Apa begitu caranya? Coba. Itu Pak, cara menyikapi qada dan qadar. Nah, mungkin ini maksudnya bukan ya? Ada maksud lain? Ada kemungkinan nggak kejadian dulu itu bisa? Oh iya, karena gini Pak, ya, takdir itu di dalam kitab Arba'in Nawawi, ya, itu ada penjelasan yang lebih spesifik. Ada qada, ada qadar, gitu. Ada qada, ada qadar. Qada itu takdir yang belum terjadi. Qada itu takdir yang belum terjadi. Adapun qadar itu takdir yang sudah terjadi. Contohnya, sampean lahir sebagai laki-laki. Takdir apa? Qada apa qadar itu? Qadar, bukan qada kan? Bukan. Nah, qadar bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Bisa sampean jadi perempuan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tapi sampean akan mati usia 100 tahun. Itu qada apa qadar? Qada. Belum terjadi toh? Masih bisa kan kita kejar? Masih bisa. Simpelnya seperti itu Pak. Bisa dipahami ya Pak? Itu simpelnya. Kalau pengen jelasnya nanti. Ya, ini Pak ya. Ya, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Demikian. Iya. Bisa dirubah dengan doa gitu ya. Artinya begini. Qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah berlaku. Seperti sampean lahir laki-laki. Istri sampean lahir perempuan. Bisa nggak tukeran kelamin? Nggak bisa. Karena itu qadar. Tapi qadanya bagaimana? Sampean bakal punya anak berapa nih? Kan belum ketemu nih. Enggak, saya cukup 2. Nggak bisa bilang cukup 2. Nggak bisa. Saya itu Pak punya anak 5. Tadinya si saya nggak cukup 2 aja, nggak bisa. Bilang gitu. Lo nggak bisa gimana ya? Ketentuan Allah lah. Saya nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak. Lah kalau ternyata Allah kasih lagi bagaimana? Nya 5 sekarang Pak. Padahal berbagai macam cara dia berusaha untuk tidak hamil, tapi tidak bisa, gitu loh. Karena pertahanan dia itu nggak sekuat, gitulah, gitu ya Pak. Jadi intinya qada itu takdir Allah yang nggak bisa dirubah, qadar itu takdir Allah yang tidak bisa dirubah, qada itu takdirnya Allah yang bisa dirubah. Dan itu kita harus imani semuanya. Seperti sampean kaya dan miskin. Selama nafas masih berhembus, selama hayat masih dikandung badan, masih ada kemungkinan sampean bisa merubah nasib jadi orang kaya. Gitu loh. Bisa itu Pak. Tapi kalau kayak saya itu lahir dari rahim seorang petani, ya udah nggak bisa, sampean nggak bisa milih itu. Sampean lahir sebagai laki-laki, ya nggak bisa milih jadi perempuan, nggak bisa. Sampean lahir sebagai orang Indonesia, oh ya Allah, ditarik deh, dirubah saya lahir dari orang Amerika, nggak bisa Pak. Mau doa kayak gimana nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi kalau takdir yang belum terjadi masih rencana,
ya masih rencana itu masih bisa dirubah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian kira-kira ya Pak, karena pengajian pada petang hari ini hanya dicukupkan 3 pertanyaan saja karena khawatir takut terlalu malam dan nanti Bapak dan Ibu juga jenuh karena masih punya aktivitas yang lain. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita kaji pada hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan bertakwa dan senantiasa mendapatkan keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا فتوح المخلصين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من علمائك العاملين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأصحاب ذوي الحقوق الواجبات علينا. اللهم احشرنا في زمرة أهل الفيض التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتمان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.